Oke, terima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesehatan, ya, sukacita pada hari ini. Ada Pak Jon ya, salam Pak Jon, apa kabar? Ini Shalom, baru pulang Lemon. dari luar Ya. kota nih kayaknya. Sehat Pak? Puji Tuhan, Pak Lemon. Amin. Amin. Baik. Pada hari Sabtu, Sabat siang ini kita akan belajar firman Tuhan seperti biasa. Tapi kalau kita lihat judul yang dibuat di dalam undangan itu perkara peor. Saya berharap kita sudah pernah dengar ini sebenarnya, walaupun belum belajar secara lebih dalam, tapi saya berharap sebenarnya sudah pernah dengar. Kalau ada yang sudah pernah dengar istilah peor atau Baal peor, boleh kasih jempol. Dan sudah pernah dengar? Belum ya? Oke. Ya, kalau sudah ada yang tahu, saya semangat. Kalau ada yang belum tahu, saya tetap semangat. Ya, karena kita akan belajar firman Tuhan. Baik, sebelumnya kita minta Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita berdoa satu kali lagi ya. Boleh kita berdoa satu kali lagi. Bapa di surga, Tuhan pencipta langit dan bumi, terima kasih karena kebaikan Tuhan kami masih boleh bernafas. Dan nafas ini Tuhan kami akan pakai untuk belajar firman Tuhan. Kelemahan kami sebagai manusia yang penuh dosa tidak mampu mengerti hal-hal yang suci, yang kudus datang daripada Tuhan. Oleh sebab itu kami minta kehadiran Roh Kudus Tuhan bagi lidah hamba-Mu ini dan bagi telinga sahabat-sahabat yang mendengarkan. Kiranya Tuhan yang dimuliakan, firman Tuhan yang disampaikan, menjadi berkat kebangunan rohani bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran tentang perkara peor ini, saya mau kasih apa ya? Benar-benar ini penting lah. Ini sangat penting buat kita ini sekarang. Ini penting sekali. Dulu saya pernah belajar ini, tapi saya nggak begitu mendalami, tapi saya hanya tahu prinsip-prinsipnya aja, dan saya pelajari lagi belakangan ini, dan tadi malam saya hampir nggak bisa tidur karena terpukau dengan pelajaran yang saya dapat dari perkara peor ini. Ya, kita buka dulu Efesus 6 ayat 12. Ini ayat pengantar supaya kita mengerti pelajaran yang mau kita pelajari. Kita buka Efesus pasal 6 ayat 12. Karena ini Bible study, teman-teman semua boleh siapin Alkitabnya ya. Boleh pakai Alkitab atau yang di HP aplikasi boleh, tapi harus sebisa mungkin buka Alkitab, supaya itu bukan perkataan saya, tapi perkataan Tuhan yang kita dengar. Sudah, Efesus 6 ayat 12. Saya baca ya. Karena perjuangan kita, kata perjuangan ditulis dalam versi King James-nya itu wrestle. Apa wrestle? Wrestling. Apa wrestling? Wrestling itu berarti apa? Fighting, berperang, bertempur, bergumul ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi perhatikan, melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Pertama, melawan pemerintah atau penguasa-penguasa. Yang kedua, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Kata penghulu bisa diartikan juga ini pemimpin-pemimpin rohani agama. Biasa kalau orang mau dinikahkan kan ke penghulu ya. Seperti itu. Jadi pemimpin-pemimpin agama. Yang selanjutnya melawan roh-roh jahat di udara. Sudah pasti ini roh setan. Sudah pasti ini si setan maksudnya. Jadi firman Tuhan dari buku Efesus 6 ayat 12 mengatakan kita ini sebenarnya tempurnya, bergumulnya, berperangnya, musuh kita itu bukan darah dan daging, manusia biasa. Tapi kita melawan penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin, pemerintah, melawan penghulu-penghulu, ya, pemimpin-pemimpin agama, lalu setan, roh setan. Sederhananya saya mau bilang, akan ada usaha setan mempengaruhi pemimpin-pemimpin dunia atau penguasa-penguasa dan pemimpin-pemimpin agama tertentu menjadi musuhnya umat-umat Tuhan. Karena ini firman Tuhan disampaikan di jemaat Tuhan di Efesus, ya berarti ini umat Tuhan di Efesus. Oke? Jadi saya ulang, pemimpin-pemimpin atau penguasa-penguasa pemerintah dan penghulu-penghulu dan roh-roh jahat. Di belakangnya ada roh-roh jahat yang menjadi
inisiatornya lah, ya pengaruhnya gitu ya. Oke, ini ayat pertama. Jadi ini ayat pertama supaya kita mengerti yang mau kita pelajari selanjutnya. Ayat yang kedua sebagai pendahuluan juga saya mau kita buka 1 Korintus 10 ayat 11. Ini ayat yang juga sering kita pelajari. 1 Korintus 10 ayat 11. Sudah dapat? 1 Korintus 10 ayat 11. Tapi kalau kita lihat 1 Korintus 10 ayat 1, itu ada judul perikopnya, Israel sebagai suatu peringatan. Atau Israel sebagai suatu contoh, teladan atau menjadi sampel. Jadi lagi ngomongin tentang bangsa Israel. Ya. Nah ayat 11 bilang begini, semuanya ini telah menimpa mereka. Mereka ini siapa berarti? Orang Israel ya. Mereka semua ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan, jadi warning, jadi reminder bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Keren nggak? Jadi semua cerita tentang bangsa Israel dulu itu contoh dan ditulis. Jadi kalau kita lihat banyak cerita Israel, mulai dari Adam sampai keturunan-keturunan menjadi Yakub, menjadi Israel, menjadi Yahudi, menjadi umat Tuhan ya, sampai perjanjian lama, perjanjian baru, itu semua diceritakan jadi contoh dan dituliskan buat kita yang hidup di zaman akhir. Berarti kita penting banget. Karena ini semua ternyata untuk kita. Cerita bangsa Israel, cerita tentang umat-umat Tuhan dituliskan, ini untuk kita yang hidup di zaman akhir, umat-umat Tuhan. Berarti kita so spesial. Berarti kita spesial sekali. Oke? Nah, coba kita lihat kata contoh di ayat 11. Perhatikan ayat contoh, kata contoh. Kata contoh di situ dituliskan dalam tulisan asli Yunaninya, tupos. Tupos yang artinya adalah pattern. Pattern. Bahasa Inggrisnya pattern. Apa artinya pattern? Pola. Pola. Jadi kalau kita baca sekali lagi, semua ini telah menimpa bangsa Israel sebagai pola untuk kita yang hidup di zaman akhir. Nah, kalau kita punya pola bulat, ditaruh di sini, ditaruh di situ, kalau digambar tetap bulat. Kalau kita punya pola segi empat, ditaruh di mana aja bentuknya segi empat. Kalau kita punya pola segitiga, prisma, ataupun pola-pola yang lain, namanya pola, pasti akan sama. Artinya ini penting, ini berbeda. Kalau contoh, saya bisa melihat orang itu jadi contoh, saya bisa ikut, bisa tidak. Bisa sama atau tidak. Tapi kalau pola, pattern, itu pasti sama. Jadi kalau kita lihat 1 Korintus 10 ayat 11, Tuhan lagi ingatin sama kita, apa yang terjadi kepada bangsa Israel, itu akan sama terjadi pada orang-orang di akhir zaman. Nah, doa saya dan doa kita semua adalah kita terjadi yang samanya yang baik-baiknya. Ya, kita terjadi yang samanya itu yang apa? Yang hasilnya baik. Karena bangsa Israel punya perjalanan itu ada naik turun, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang menurut, ada yang melawan. Dan kita yang hidup di akhir zaman akan persis sama, akan menjadi sebuah pola. Tapi marilah kita menjadi pola yang baik, ikut pola yang baik. Ya, oke, itu 2 ayat aja. Yang pertama saya mau share. Yang pertama, musuh kita, lawan kita itu pemimpin-pemimpin atau raja-raja atau penguasa-penguasa, lalu penghulu-penghulu atau pemimpin-pemimpin agama yang di belakangnya adalah apa? Roh-roh jahat yang menguasai mereka, roh-roh jahat. Clear ya? Itu pendahuluan. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita. Sesi pertama, saya mau kita belajar dari bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari Mesir dan saat mau sampai di Kanaan. Kita sebenarnya mau belajar tentang akhir zaman, karena kita tadi kan hidup di zaman akhir ya, tentang akhir zaman. Tapi saya mau kita lihat juga sedikit saja di depan, apa yang terjadi kepada bangsa Israel umat Tuhan. Ya, mari kita sama-sama buka Keluaran pasal 5. Keluaran pasal 5 ayat yang pertama. Keluaran pasal 5 ayat yang pertama. Sudah dapat? Keluaran pasal 5 ayat yang pertama. Jadi singkat cerita dulu
Yakub punya anak 12, Yusuf dibuang saudaranya ke Mesir, lalu Yusuf menjadi pegawai istana di Mesir, lalu ada kelaparan, singkat cerita saudara-saudaranya datang ke Mesir minta bantuan dan Yusuf kasih mereka bantuan dan keluarganya akhirnya pindah ke Mesir dan karena banyak kelaparan di seluruh dunia. Dan singkat cerita Yakub dan anak-anaknya bertumbuh menjadi keluarga dan menjadi bangsa di Mesir ya. Akhirnya mereka Yusuf meninggal, Mesir ganti raja yang baru tidak suka, akhirnya Yakub yang diubah Tuhan namanya menjadi Israel, menjadi bangsa Israel, menjadi budak tawanan di Mesir. Ya, oke. Sekarang Musa dan Harun diperintahkan Tuhan untuk bawa Israel keluar dari Mesir. Keluaran 5 ayat 1. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ayo kita perhatikan ayat ini. Kemana si Musa sama Harun pergi? Ke Firaun. Firaun siapa? Raja. Raja ini penguasa nggak? Pemerintah? Pemerintah ya? Oke ya. Dia bilang gini, Firaun, kami harus keluar pergi dari sini supaya kami bisa membuat satu perayaan bagi siapa? Bagi Tuhan. Apa itu perayaan? Worship, penyembahan. Jadi singkat ceritanya, Firaun, kami harus keluar dari Mesir supaya kami bisa beribadah kepada Tuhan. Isunya ini beribadah kepada Tuhan. Isunya ini menuruti firman Tuhan. Coba lihat ayat 2. Tetapi Firaun berkata, siapa Tuhan yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Apa artinya ini? Apa artinya Firaun tidak mengizinkan Israel pergi? Firaun tidak izinkan orang Israel beribadah kepada Tuhan. Benar nggak Efesus 6 ayat 12? Musuh kita umat Tuhan, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa. Bisa lihat ya, waktu bangsa Israel dipanggil untuk keluar untuk beribadah kepada Tuhan, yang dihadapin tuh bukan sekedar daging dan darah manusia biasa, raja, penguasa-penguasa. Kita lihat Efesus 6 ayat 12. Ini kita lihat sejak bangsa Israel saya sudah menghadapi yang seperti ini. Oke? Baik, singkat cerita. Kita belajar dulu yang pertama, bagaimana umat Tuhan berperang melawan penguasa-penguasa dunia. Dalam artian untuk beribadah kepada Tuhan. Kita buka Keluaran pasal 8. Keluaran pasal 8 ayat yang ke-25. Saya izin minum dulu. Keluaran pasal 8 ayat 25. Sudah? Keluaran pasal 25 kita lihat. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, ini setelah kena tulah dari Tuhan ya, setelah tulah keempat, kapok si Firaun akhirnya. Dia bilang gini, pergilah, persembahkanlah korban kepada Allahmu di negeri ini. Kalau kamu mau beribadah, gak usah keluar dari Mesir, dia Mesir aja. Ya, padahal Tuhan bilang apa? Harus keluar dari Mesir, harus keluar dari dunia. Kalau mau beribadah pada Tuhan, nggak bisa di dunia, nggak bisa bersama-sama dengan dunia. Tapi ingat, penguasa-penguasa dunia coba tahan ini. Kalau mau ibadah, ibadah aja. Sok, tapi di sini ya, jangan keluar. Musa bilang nggak bisa, ayat 27. Kami harus pergi. Nggak bisa, harus keluar. Ayat 28, perhatikan ayat 28. Kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk persembahkan korban kepada Tuhan, untuk beribadah di padang gurun, hanya jangan jauh-jauh. Perhatikan, setan tuh nggak lepas gitu aja. Ngerti ya? Oh, mau melayani Tuhan, mau beribadah, oh boleh. Tapi jangan jauh-jauh dari Mesir ya. Tapi jangan jauh-jauh dari dunia ya. Melayani Tuhan oke, tapi dunia juga oke ya. Jangan sepenuhnya melayani Tuhan. Jangan terlalu banyak, dikit-dikit aja, jangan jauh-jauh. Deket-deket juga sama dunia. Lihat cara setan bekerja melalui penguasa-penguasa dunia. Efesus 6 ayat 12 tadi. Nggak gampang. Musuh kita penguasa-penguasa dunia. Pemerintah-pemerintah. Untuk apa? Bukan musuh untuk berantem ya. Dalam konteks kita bisa beribadah kepada Tuhan kita. Lanjut, kita buka Keluaran pasal 10-nya. Keluaran pasal 10-nya, kita lihat ayat yang ke-8. Ya.
Keluaran pasal 10 ayat 8. Lalu Musa dan Harun dibawa kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun pada mereka. Ini setelah tulah ke-8, kapok Firaun, dibilang gini. Pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Siapa-siapa aja sih yang mau beribadah kepada Tuhan? Siapa-siapa aja sih yang mau melayani Tuhan, yang mau menurut sama Tuhan, siapa-siapa aja. Bilang gitu ya. Ayat 9, jawab Musa. Kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, dan kambing domba kami semua. Coba lihat ayat 11. Ayat 11. Bukan demikian kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu hendaki, lalu mereka diusir dari depan Firaun. Kata Firaun, enggak. Enggak boleh semua. Kalau mau menurut sama Tuhan, bapak-bapak aja. Laki-laki aja. Mau beribadah kepada Tuhan, laki-laki aja. Ya, istri, anak jangan. Tinggal tetap di Mesir. Ya, jangan keluar dari dunia. Maka kita juga tidak sedikit kita lihat ada orang yang sibuk, suaminya atau bapaknya sibuk melayani gereja, anaknya entah di mana, istrinya entah seperti apa, ya. Karena apa? Setan nggak tinggal diam kalau kita keluarga mau melayani Tuhan. Ada yang dia tahan, bapaknya aja, atau ibunya aja, bapaknya tidak, atau anaknya saja orangnya tidak. Apapun itu, ada yang ditahan sama setan melalui penguasa-penguasa dunia. Firaun, raja. Kita lihat ya, ada usaha untuk menghalangi. Sepenuhnya satu keluarga bisa melayani Tuhan. Semua bangsa Israel bisa melayani Tuhan, beribadah Tuhan. Dihalangi. Oke? Tapi nggak bisa. Harus. Kita lihat ayat 24. Keluaran 10 ayat 24. Kita lihat ya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan, juga anak-anakmu boleh turut berserta kamu. Apa maksudnya kambing, domba, lembu? Apa ini? Harta. Kalau mau melayani Tuhan, sok silahkan. Kamu dan keluargamu bawa semuanya. Ikut aktif di gereja, silahkan melayani Tuhan. Tapi ini, harta tetap di dunia ya. Melayani Tuhan, tapi tetap menimbun harta. Rumah bangun yang seperti semewah-mewahnya. Ya, kalau ada untuk pelayanan seperti ini. Tapi kalau untuk mungkin contoh ya, saya cuman kasih contoh untuk acara keluarga liburan 20 juta. Untuk pelayanan donasi pembantuan kegiatan gereja 200.000. Contoh ya. Tapi seperti ini yang terjadi memang. Cara setan untuk tidak melepaskan umat-umat Tuhan melalui penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, boleh melayani Tuhan, boleh pergi jauh-jauh, boleh aktif full dari pagi sampai sore di gereja. Tapi duit tetap buat dunia ya. Hati kita, uang kita di dunia. Ya, nggak jauh-jauh. Ya. Tapi apakah bisa seperti itu? Tidak bisa. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 12, Keluaran pasal 12 ayat 37 38, apa yang terjadi kepada bangsa Israel? Keluaran pasal 12 ayat 37 38, kemudian berangkatlah orang Israel dari Ramses ke Sukot, kira-kira 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, itu belum termasuk anak-anak, juga banyak orang dari berbagai-bagai bangsa turut dengan mereka, lagi sangat banyak ternak, kambing, domba, dan lembu sapi. Pada akhirnya, umat Tuhan keluar semuanya. Keluar semuanya. Bapak, laki-laki, perempuan, anak, harta, semua keluar dari Mesir. Tapi jangan lupa teman-teman ya. Kenapa tadi disuruh keluar dari Mesir? Untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan juga nanti kita sudah keluar dari dunia, ya tidak lagi terlibat dengan hal duniawi, keluar dari Mesir, tapi kita tidak full beribadah kepada Tuhan. Ya, bangsa Israel diminta Tuhan keluar dari Mesir semuanya untuk beribadah kepada Tuhan. Enggak laki, enggak istri, enggak anak, enggak uang, harta, pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Oke? Nah, jadi ini peristiwa pertama, ya. Kita lihat Efesus 6 ayat 12 bahwa memang betul-betul setan melalui penguasa-penguasa dunia waktu itu, Firaun, mencoba menghalangi umat Tuhan untuk apa? Beribadah kepada Tuhan. Inilah perjuangan kita tadi, inilah wrestling kita tadi, pergumulan kita, musuh kita yang sebenarnya. Walaupun sebenarnya yang utama dalam musuh kita adalah setan. Oke? Baik.
Singkat cerita, bangsa Israel keluar dari Mesir, seberangi Laut Merah, Laut Mati, mutar-mutar di padang belantara 40 tahun, kita masuk ke dalam Bilangan pasal 22. Kita buka kitab firman Tuhan dari Bilangan pasal 22. Sudah? Bilangan pasal 22. Kita buka kitab kita, Bilangan pasal 22, sudah dapat? Kita mulai ayat 1. Bilangan pasal 22 ayat 1. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah berkemah di dataran Moab, di daerah seberang Sungai Yordan dekat Yeriko. Kalian teman-teman perhatikan, di mana Yeriko? Waktu Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir untuk pergi ke tanah perjanjian. Tanah apa itu? Kanaan. Itu tujuan akhirnya. Final destination-nya itu Kanaan. Dan mereka sudah sampai di Sitim, ya, di dataran Moab, di seberang Sungai Yordan. Jericho udah kelihatan, Kanaan sudah kelihatan, sudah mau sampai. 40 tahun sudah muter-muter, ini udah mau sampai ke Kanaan. Tinggal sedikit lagi, tinggal nyebrang Sungai Yordan. Oke, tinggal nyebrang Sungai Yordan. Nah, kita lihat apa yang terjadi di sini. Kita lihat ayat yang ke-4. Singkat cerita, di sini ada bangsa Moab dan ada orang-orang Midian. Di ayat 4 kita lihat orang-orang Moab berkata kepada tua-tua Midian. Tua-tua Midian ini adalah pemimpin-pemimpin agama Midian, ya, penyembah berhala. Ayat 4 di bagian terakhir kita lihat Balak bin Zippor menjadi raja Moab. Oke, Efesus 6 ayat 12, musuh kita penguasa-penguasa dunia. Dan saat bangsa Israel sudah mau sampai di Kanaan, tinggal nyebrang, berhadapan dengan raja lagi. Dengan penguasa-penguasa, kekuatan-kekuatan dunia lagi. Kita lihat ya. Ayat 5, raja ini, Raja Balak, mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor di tepi sungai Efrat. Jadi Bileam itu sebenarnya nabi Tuhan. Bileam itu sebenarnya nabi Tuhan. Ya, hamba Tuhan. Nah, si Balak ini, teman-teman singkat cerita gini, Balak ini takut. Israel ini kan sepanjang perjalanannya keluar dari Mesir kan kita kenal nih, menang terus ya, diberkati Tuhan, dituntun Tuhan. Begitu dia ngeliat bangsa Israel datang banyak, takut si Balak ini, Moab ini takut sama Midian. Jadi dia minta Bileam, dia kirim utusan ke Bileam. Si Bileam ini kan mereka tahu hambanya Tuhan. Kalau Bileam ini ngomong apa pasti terjadi. Dia coba rayu Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Jadi kalau Israel datang ke Moab, mereka perang, Israel kalah. Jadi Balak, Raja Balak, ingat tadi selalu ada usaha ya melalui penguasa. Dia kirimlah ya utusan-utusannya, orang-orang tua-tuanya. Tua-tua ini pemimpin-pemimpin agamanya. Kita lihat ayat yang ke-7. Bilangan 22 ayat 7. Lalu berangkatlah tua-tua Moab dan para tua-tua Midian. Ada dua ya. Moab, Midian. Tua-tuanya. Pergi. Ya. Ayat 8. Berkatalah Bileam kepada mereka, bermalamlah di sini. Ya. Dia bilang apa? Kenapa? Kita lanjutkan, maka aku akan memberi jawaban kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Jadi Bileam bilang, oke, kalian minta aku kutuk ya bangsa Israel. Balak minta itu ya. Oke, kalian nginep aja di sini dulu, aku mau ketemu Tuhan dulu ya. Aku mau dengar Tuhan bilang apa nih. Ya, aku harus ngapain. Singkat cerita, kita lihat ayat 9, datanglah Allah ke Bileam serta berfirman, siapa orang-orang bersama dengan engkau? Kata Bileam, itu suruhannya Balak. Kita lihat ayat 12. Lalu berfirman Allah kepada Bileam, perhatikan, jangan engkau pergi bersama dengan mereka, jangan engkau mengutuk bangsa itu, bangsa Israel, sebab mereka telah diberkati. Ada dua jangan. Kita lihat ayat yang ke-13. Besok paginya bangun Bileam, pagi-pagi, berkata kepada pemuka-pemuka Balak tadi yang diutus, tua-tua Moab sama Midian tadi. Dia bilang gini, pulanglah ke negerimu, pulang sana, bilang sama Balak, Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Ada yang kurang di situ. Tuhan bilang, jangan pergi sama mereka, jangan kutuk bangsa Israel. Tapi di sini Bileam jawab, pulang, aku nggak diizinkan pergi. Kata Tuhan, jangan pergi. Jangan kutuknya nggak disebut. Ada apa ya? Nanti kita lihat ya.
Baik, singkat cerita, pulanglah orang tua-tua Moab dan Midian ini ke Balak. Balak nggak mau, Bileam disuruh mengutuk Israel nggak mau. Dikirim lagi sama Balak, dikirim lagi tua-tua yang lebih terhormat. Kita lihat di dalam ayat 15. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat. Ayat 17, sebab aku akan memberikan upah sangat banyak, apa yang kau minta daripada aku akan mengabulkannya. Jadi pergi ke sana ke Bileam, rayu dia untuk kutuk bangsa Israel, nanti banyak hadiah ku kasih, kata Balak. Oke? Yang pertama, kunjungan pertama, Bileam tanya sama Tuhan. Tuhan boleh nggak? Kata Tuhan apa? Jangan pergi, jangan kutuk. Sebenarnya Bileam sudah tahu kehendak Tuhan apa. Tapi begitu datang lagi pemuka agama yang lebih terhormat, ya, dan bawa upah lebih banyak lagi. Lihat, kita lihat ayat yang ke 18. Ayat yang 19. Oleh sebab itu, baiklah kamu tinggal di sini malam ini, supaya aku tahu apa pula kehendak firman Tuhan padaku. Dibilang, oke, nginep aja di sini dulu, aku mau coba tanya Tuhan lagi. Sebenarnya dia udah tahu ya, maunya Tuhan apa ya. Mesti tanya Tuhan lagi nggak? Sebenarnya bisa aja dibilang, loh kok masih datang? Udah dibilang aku nggak bisa pergi dan tidak bisa mengutuk, selesai. Tapi nggak bilang, oke, tunggu, nginep semalam, aku mau tanya Tuhan lagi. Di sini kita sudah lihat, sudah ada kecenderungannya si Bileam. Sudah ada hasrat dia dengan rayuan hadiah yang luar biasa. Menarik. Ya. Baik, ayat 20. Datanglah Allah kepada Bileam waktu malam serta berfirman kepadanya, kalau orang itu memang sudah datang, panggil engkau, bangunlah, pergi deh. Pergilah bersama-sama dengan mereka. Karena Tuhan tahu ini sudah bukan tanya Tuhan lagi, ini sudah keinginannya si Bileam sebenarnya. Pergilah bersama-sama dengan mereka, tapi hanya yang kufirmankan kepadamu yang kau lakukan. Jangan buat yang lain. Yang kufirmankan aja yang dilakukan. Jangan yang lain ya. Oke? Baik. Besok paginya pergilah Bileam bersama dengan mereka, pemuka-pemuka Moab dan Midian itu. Kalau kita baca cerita selanjutnya, saya ceritakan singkat ya, di ayat selanjutnya, pergilah Bileam naik keledai. Dalam perjalanan, malaikat Tuhan muncul menampakkan diri ke keledai. Keledainya Bileam belok, nggak mau lurus. Kesel Bileam, diketok. Jalan lagi, malaikat Tuhan muncul lagi. Keledainya belok lagi, Bileam marah lagi, ketok lagi keledainya. Sampai 3 kali, dan kalau kita lihat di ayat 28, coba kita lihat ayat 28. Ini ada hal yang unik dan sebenarnya konyol. Ayat 28. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga si keledai itu berkata-kata kepada Bileam, apa yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali? Ini binatang ngomong sama orang. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Bileam. Ayat 29. Jawab Bileam kepada keledai itu, karena kamu mempermainkan aku. Karena jalannya berhenti-berhenti kan tadi kan. Kalau ada pedang di tangan itu sudah aku bunuh kau sekarang. Ayat 30. Tapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Emang pernah aku gitu sama kamu? Jawab Bileam, tidak. Siapa yang punya binatang di rumah? Siapa yang punya hewan peliharaan? Kalau hewan kita bisa bicara, Pak Jan punyanya, angkat tangan tinggi Pak Jan. Kalau hewan kita bicara sama kita, kaget nggak kita? Kaget ya, loh kok bisa ngomong? Oh nopo iki? Betul ya? Tapi Bileam karena hati dan pikirannya sudah hasratnya tertuju kepada hadiah-hadiah, ya sudah tidak sepenuh hati lagi. Sama binatang dia debat. Perhatikan ya. Lo ya binatang ya. Apa salah gua kata binatang? Konyol nggak ini teman-teman? Sama binatang diajak debat. Harusnya kita kaget lihat binatang bisa ngomong, ada apa ini? Tapi karena pikiran kita manusia sudah tidak lagi seperti semurni itu, akhirnya apa coba? Debat, diajak debat, tanya jawab sama binatang, konyol nggak? Oke, akhirnya malaikat Tuhan menampakkan diri kepada apa? Kepada Bileam. Aku menampakkan diri ke keledai itu, maka keledai itu belok. Karena kalau dia nggak belok, kau yang mati. Kau yang kuhantam. Jadi sebenarnya keledai itu menyelamatkan engkau. Baru Bileam sadar. Ya, ini yang terjadi kepada Bileam. Oke? Baik. Nah, kita masuk ke dalam pasal yang ke-22 ayat 41. Singkat cerita Bileam sampai ke Balak. Ya, saya singkat-singkat tapi saya nggak bisa skip karena ini pelajarannya penting. Singkat cerita Bileam sampai ke Balak. Ya. Balak, nih aku udah datang nih. Mau apa sih?
Katanya si Bileam, coba kau kutuk dulu bangsa Israel itu, nanti aku kasih hadiah, kurang lebih gitu ya. Kita ayat 41, kita lihat 22-41. Keesokan harinya, Balak mengambil Bileam dan membawa dia ke bukit Baal. Catat, ini bukit yang pertama. Ini bukit yang pertama. Bukit Baal. Singkat cerita, ya, Bileam bilang, oke, Balak, bikin 7 mezbah korban bakaran dan potong binatang buat korban bakaran. Kita baca 23, bilangan 23, ayat yang ke-3. Sesudah itu berkatalah Bilam kepada Balak, berilah di samping korban bakaranmu, tetapi aku hendak pergi, mungkin Tuhan akan datang menemui aku, dan perkataan apapun yang dikatakan Tuhan kepadaku, akan kuberitahukan kepadamu. Jadi si Bilam ikut kata Tuhan nih. Oke, pergi. Tadi kan Tuhan bilang, oke, pergi, tapi kau lakukan apa yang kuperintahkan ya. Nah, si Bilam bilang, aku nggak mau ngapa-ngapain sebelum Tuhan kasih tahu apa. Ini bagus nih Bilam di sini. Kita lihat ayat yang ke-5. Kemudian Tuhan menaruh perkataan dalam mulut Bileam dan berfirman, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Dan kalau kita lihat ayat 7 sampai ayat 10, akhirnya Bileam tidak mengutuk Israel, dia memberkati Israel. Karena Balak tadi minta Bileam untuk kutuk. Tapi yang dilakukan Bileam, dia berkati Israel. Ya, marahlah si Balak. Loh, diminta mengutuk malah memberkati. Oke? Lalu kita lihat ayat yang ke-13. Lalu Balak berkata kepadanya, baiklah gitu, bilang, ayo pergi sama-sama dengan aku ke tempat lain. Ayat 14. Lalu dibawanya dia ke padang pengintai ke puncak gunung Pisgah. Kalau tadi yang pertama namanya Bukit Baal atau Gunung Baal, kalau di sini namanya Gunung Pisgah. Ya. Kalau Baal itu tulisan aslinya disebutnya Bamot, bahasa Ibrani artinya tempat yang tinggi. Kalau Pisgah ini tulisan bahasa Ibraninya Pisgau, yang artinya cleft atau tempat untuk membelah. Seperti itulah ya. Di Gunung Pisgah ini. Sama, ayat 16 kita lihat. Lalu Tuhan menemui Bileam dan mengaruh perkataan dalam mulutnya dan berfirmanlah kepada Bileam, kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian. Jadi Bileam masih bagus di sini. Sebentar ya Balak, aku mesti tanya Tuhan dulu, baru bisa melakukan apapun yang kata Tuhan. Dan Tuhan bilang, oke, Bileam bilang ke Balak seperti ini. Dan kalau kita lihat ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-24, kembali ini sajak isinya pujian berkat untuk si Israel. Jadi Bileam tidak kutuk Israel. Bileam berkati Israel. Marah lagi si Balak. Loh. Diminta ngutuk kok malah ngasih berkat sih. Marah nih si Balak nih. Oke, kita lihat ayat yang ke-28. Ini gunung yang ketiga. Di sini masalahnya. Di ayat 28, lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor. Apa judul pelajaran kita? Perkara Peor. Apa yang terjadi di Peor? Dan apa itu Peor? Di puncak gunung Peor, ya, dibilang ayolah kutuklah bangsa Israel. Tapi coba kita lihat ayat 24 ayat 1. Pasal 24 ayat 1. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak lagi mencari pertanda seperti yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya bilang, Balak tunggu ya, aku mau tanya Tuhan dulu. Di gunung yang kedua, Balak tunggu ya, aku mau tanya Tuhan dulu. Di gunung Peor, Bileam tidak lagi tanya Tuhan. Tidak ada lagi kata berkatalah demikian, kata Tuhan. Tidak ada lagi. Kalau kita lihat di ayat 3, lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam. Memang ada Roh Kudus datang, karena kalau nggak Roh Kudus datang, isinya mungkin kutuk. Tapi ternyata di dalam pasal 24 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9, Bileam memang memberkati lagi Israel. Tidak mengutuk, memberkati. Tapi ada satu proses yang dia skip. Dia tidak lagi datang kepada Tuhan untuk menanya petanda. Kenapa? Ya, di Peor berbeda. Di Peor ada hal yang berbeda yang dilakukan oleh Bileam. Oke? Nah, di dalam pasal 24 ini memang tidak diceritakan secara jelas apa kesalahannya Bileam. Tapi di ayat lain kita lihat. Oke, kita lihat. Saya mau kita baca pasal 31 dulu. Pasal 31 ayat yang ke-16. Kita lihat sebenarnya seperti apa Bileam ini. Pasal 31 ayat 16. Sudah? Dapat 31 ayat 16? Saya baca ya.
bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Bileam, jadi siapa yang kasih masukan, kasih saran? Bileam. Menjadi sebab orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Jadi ada perempuan-perempuan yang dipakai untuk menggoda bangsa Israel atas nasihat siapa? Bileam. Memang Bileam nggak ngutuk, tapi Bileam kasih masukan. Coba kita buka di dalam 2 Petrus 2 ayat 15. 2 Petrus 2 ayat 15. 2 Petrus 2 ayat 15. Bilangannya ditahan pakai tali ya. Nanti kita balik ke situ. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Kita lihat di sini. Ada bukti ternyata di sini. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, mereka tersesat, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi ternyata, memang waktu diminta ngutuk, dia nggak ngutuk. Takut dia sama Tuhan. Nggak boleh ngutuk Israel. Tapi dia nggak ngutuk. Tapi karena dia suka hadiah-hadiahnya, dia kasih strategi sama Balak. Kalau ngutuk, aku nggak bisa, bro. Tapi gini aja, caranya supaya bangsa Israel itu terkutuk, bikin mereka berpaling dari Tuhan. Caranya apa? Pancing. Perempuan-perempuan Midian yang cantik-cantik, nari-nari. Jahat nggak Bileam? Wahyu pasal 2, habis Petrus, Yudas, Wahyu. Wahyu pasal 2 kita lihat ayat yang ke-14 ya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14. Kita lihat Bileam ini. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14. Kita baca. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Jadi ternyata ngutuk enggak si Bileam. Karena dia tahu nggak bisa, apa yang sudah diberkati oleh Tuhan tidak bisa dikutuk oleh manusia. Ya, tapi dia tuh gini loh, si Bileam itu ada seorang penulis Kristen menuliskan cerita tentang Bileam. Jadi Bileam itu udah tanggung. Kesini dia sudah salah, ke Tuhan di hadapan Tuhan dia udah salah, kepada Balak udah kesel karena dia nggak ngutuk-ngutuk, tapi dia lebih condong ke sana karena ada hadiah, akhirnya dia datang ke sana. Gini deh, ngutuk aku nggak bisa, tapi kalau mau bangsa Israel terkutuk gampang, ya, bikin mereka berdosa, nanti mereka kena kutuk sama Tuhannya sendiri. Lihat ya, Wahyu 2:14, Bileam yang memberikan apa? Cara, nasihat, ngasih tahu caranya, ya. Oke, balik ke dalam bilangan 25 tadi. Bilangan pasal 25 tadi, kita balik ke sana. Oke. Bilangan pasal 25, kita balik. Kita sudah tahu siapa ini ya. Baik, sudah, kita balik ke pasal 25. Nah, kalau kita lihat pasal 25 ayat 1, sementara Israel tinggal di Sitim, jadi Sitim ini ya tadi, dataran Moab, seberang sungai Yordan, Jericho udah kelihatan, sudah mau sampai ke tanah perjanjian, udah mau selesai perjalanan bangsa Israel, dikit lagi udah sampai mereka. Setelah 40 tahun muter-muter keluar dari Mesir, udah mau sampai. Ya, muncullah cobaan ini. Kita lihat ayat 1. Sementara Israel tinggal di situ, mulailah bangsa itu berzina, ya, dengan perempuan-perempuan Moab. Berzina itu melanggar perintah keberapa, teman-teman? Dalam 10 perintah Tuhan, hukum Allah. Ketujuh, jangan berzina. Melanggar mereka. Ayat 2, perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka, lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang itu. Melanggar perintah keberapa nih? Pertama, jangan ada padamu ilah lain. Bangsa Israel sudah mau sampai di Kanaan. Berbalik menyembah Allah lain. Ya, kita lihat ayat 3. Ketika Israel berpasang-pasangan dengan Baal Peor, ya, berpasang-pasangan dengan Baal Peor, mereka terlibat di sana. Ya, jadi inilah ya kejatuhan-kejatuhan dari umat Tuhan bangsa Israel. Ada satu lagi saya mau tambahkan.
Bilangan 25 ayat keempat, kalau kita perhatikan, bilangan 25 ayat 4, ini buat kita sangat, apa ya, aduh, saya kalau bacakan ini saya merinding sendiri. Bilangan 25 ayat 4, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu. Kan bangsa Israel nih, yang berpaling kepada Baal. Tuhan bilang tangkap yang mengepalai bangsa itu. Apa artinya yang mengepalai? Pemimpin. Jadi yang pertama sekali dulu Pemimpin. berpaling dari Tuhan, menyembah Baal lain, berzina dan lain-lain, itu pemimpin-pemimpin dulu. Saya nggak mau bilang itu pemimpin agama, itu pemimpin gereja kita, saya nggak boleh. Tapi kita lah pemimpin di rumah tangga kita. Kita lah pemimpin di rumah tangga kita masing, para bapak-bapak. Kepada yang lain, mungkin ibu-ibu, mungkin pemimpin di apa? Di tempat, di komunitasnya, mungkin pemimpin di keluarganya. Kita sebagai umat Tuhan, mungkin ada umat Tuhan yang baru dibaptis, mengenal Tuhan, kita lah pemimpin mereka, pemimpin rohani mereka. Ya, hati-hati. Pemimpin-pemimpin duluan ini yang berpaling kepada Baal Peor. Ya, tahan di situ talinya. Kita lihat Ulangan 4 ayat 23. Buku setelah bilangan ada Ulangan 4 ayat 2 dan 3. Apalagi kejatuhan bangsa Israel. Ya, di Sitim, persis sudah mau sampai Kanaan. Ya, ayat 2 sampai 3 kita baca. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, janganlah kamu mengurangi perintah Tuhan. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Jadi Baal Peor juga artinya jangan menambah-nambahi perintah Tuhan dan jangan juga mengurang-urangi. It's a dangerous things, you know. Itu hal yang berbahaya dan itu kekejian di mata Tuhan. Firman Tuhan nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Itu Baal Peor. Itu masalah di mata Tuhan. Ya, oke, baik. Jadi kalau kita lihat hubungannya tadi, Efesus 6 ayat 12, bahwa musuh kita umat-umat Tuhan adalah penguasa-penguasa dunia, penghulu, ya, dan setan, roh-roh setan di belakang itu. Waktu keluar dari Mesir, yang menghalangi adalah pemimpin pemerintah Firaun, dan begitu sudah mau sampai di Kanaan, berhadapan lagi dengan pemimpin pemerintah Raja Balak, dan cara setan adalah apa? Memalingkan umat-umat Tuhan dari pandangan mereka kepada Tuhan. Jadi pada saat di Sitim itu, Musa sudah tahu ada Moab, ada Midian yang menyembah Baal. Musa sudah bilang, jangan lihat ya. Jangan lihat, bahaya kalau lihat. Jadi pertama-tama mereka lihat dari jauh. Ada apa sih itu? Melihat apa? Menurut saran Bilem apa? Wanita-wanita Midian apa? Nari-nari dengan pakaian yang seksi. Mungkin kalau sekarang you can see Rock Mini ya. Ya, nari-nari, mereka pesta, menyembah Baal. Lihat aja. Tapi ingat, mata adalah guru terbesar kita. Mata adalah guru terbesar kita. The best teacher, mata kita. Dari melihat dari jauh mereka makin dekat. Makin dekat, dan mereka akhirnya ada di sana dan ikut terlibat. Dan tidak hanya itu, setelah mereka terlibat, mereka adopsi ajaran itu dan mereka bawa pulang apa? Ke kemah Israel. Jadi pertama sekali mulai dari mata. Ya, mulai dari mata. Jadi setan tidak bisa bikin umat Tuhan itu terkutuk. Cara setan untuk bikin umat Tuhan lepas dari berkat Tuhan adalah bikin umat Tuhan itu tidak lagi berpaling kepada Tuhan, tapi berpaling pada hal yang lain. Caranya apa? Setan akan pakai cara-cara dunia untuk memberikan attraction, daya tarik. Baal Peor itu daya tarik. Baal Peor itu hal-hal dunia, hal-hal apapun yang bikin kita berpaling dari Tuhan. You name it. Mungkin gadget kita, mungkin karir kita, mungkin anak saya, mungkin hobi saya, anything yang bikin kita berpaling dari Tuhan, sehingga setan menang. Ya, Balak menang di situ. Kita lihat ayat yang ke-6, pasal 25 ayat 6. Kebetulan datanglah seorang Israel membawa seorang perempuan Midian.
Jadi bukan hanya pesta di tempat orang Midian, ini perempuan-perempuan Midian sudah dibawa ke dalam kemah Israel. Ya, seorang perempuan Midian dibawa kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap umat Israel sedang bertangis-tangis di depan pintu kemah pertemuan. Ya, ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, mengejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yaitu orang Israel dan perempuan itu dan pada perutnya, maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Jadi pas saat itu orang Israel kena tulah terus. Kenapa? Karena melanggar perintah. Ya, karena melanggar perintah. Tapi begitu si sumber masalah itu dihentikan, dibunuh, berhenti tulah. Jadi cara terbaik untuk diberkati Tuhan adalah langsung stop bermain-main dengan dosa. Clear ya? Begitu orang Israel yang membawa perempuan Midian yang melakukan kekejian zina itu, langsung ditumbak oleh anaknya Harun, ya, berhenti itulah. Karena apa? Masalahnya selesai. Harus stop. Jadi kita juga gitu. Ya, kalau kita sudah tahu ini sumber masalah atau sumber pencobaan yang bisa bikin kita berpaling daripada Tuhan, stop. Stop ya. Karena kalau kita lihat Ulangan pasal yang 11, kita lihat Ulangan pasal 11. Ulangan pasal yang ke-11. Saya sudah mau selesai ya. Ulangan pasal 11 ayat yang ke-26 sampai 28. Ulangan pasal 11 ayat 26 sampai 28. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk kalau kamu tidak mendengarkan firman Tuhan Allahmu. Sederhana. Sederhana. Jadi setan melalui penghulu-penghulu dunia yang jahat, melalui penguasa-penguasa dunia, seperti Firaun, seperti Balak, akan pakai cara-cara strategi-strategi untuk bikin kita tidak lagi mendengarkan firman Tuhan, berpaling supaya kita kena kutuk. Itu maunya setan. Baal Peor itu. Baal Peor ini ya seperti itulah. Hal-hal yang bikin kita berpaling daripada Tuhan. Itulah Baal Peor. Mari kita periksa diri kita. Ada nggak Baal Peor? Bila perlu kita tanya Tuhan, Tuhan tunjukkan Baal Peor yang ada di dalam tubuh kita. Jangan-jangan ada kita punya Baal Peor yang bikin kita berpaling apa? Daripada pada Tuhan. Sekarang nasihat untuk kita sebagai penutup. Judul pelajaran kita adalah perkara Peor. Perkara Peor adalah perkara yang persis terjadi pada bangsa Israel saat mereka sudah sampai di perbatasan Kanaan, masuk ke tanah perjanjian. Maka menurut 1 Korintus 10 ayat 11 yang tadi kita baca, segala sesuatu yang terjadi pada bangsa Israel adalah pattern, adalah pola yang sama yang terjadi pada kita. Maka kita sekarang hidup di akhir zaman ini, sebelum kita pulang ke Kanaan surgawi kita akan menghadapi Baal Peor. Oke? Kita akan menghadapi Baal Peor. Kita memang tidak akan melalui padang belantara yang seperti Israel, berhadapan dengan tentara-tentara bangsa-bangsa lain, berperang dengan Filistin dan lain-lainnya. Amori, kita akan tidak berperang seperti itu. Kita tidak menemui binatang-binatang padang belantara yang sangat buas, ya ular, dipatok ular, bangsa dipatok ular, kita nggak hadapin itu. Tapi kita punya Baal Peor lain di zaman kita. Ya, di zaman kita akan menghadapi cobaan-cobaan yang keji. Cobaan-cobaan menyembah berhala-berhala lain. Berhalanya mungkin nggak berupa seperti pohon atau dewa-dewa seperti dulu. Mungkin berhala kita apa? Karir, anak, hobi, dan lain-lain ya. Baal Peor kita persis di perbatasan sebelum kita pulang ke Kanaan surgawi kita adalah pengaruh-pengaruh buruk yang dunia tawarkan, yang mau bikin moral kita jatuh. Ya, kita lihat sekarang games, film, semuanya tuh kita lihat hanya menawarkan apa? Hal-hal yang apa? Yang bisa merusak moral kita, ya. Dan kita tidak sadar seperti Israel hanya lihat dekat, lama-lama ikut dan akhirnya mengadopsi. Sesuatu yang terus kita lihat itu menjadi biasa. Maka dosa yang sering kita lihat tidak lagi terasa seperti apa, dosa. Kalau itu terus yang kita lihat, nggak terasa lagi itu seperti dosa. Ya, ini sebenarnya apa ya? Saya bilang apa? Ini sebenarnya amaran, tapi juga ini panggilan buat kita. Kita sekarang sudah ada di Sitim, kita sudah di seberang Sungai Yordan kita. Sebentar lagi kita sampai. Tanda-tanda sekarang
Dunia ini udah menggenapi semua tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. We are close. Kita sudah sangat dekat ke rumah kita yang di surga. Kita sudah mau sampai di kanan kita. Kita akan berhadapan dengan Baal Peor. Kita akan berhadapan dengan Baal Peor. Mari kita minta pertolongan Tuhan untuk kita apa? Untuk kita bisa temui Baal Peor kita, dan kita bisa tinggalkan, dan kita tidak lihat, kita tidak sentuh, kita tidak ikut-ikut, dan kita tetap setia, tidak berpaling pada Tuhan. Kita buka 2 Korintus 6 ayat 17. 2 Korintus 6 ayat 17, ini adalah panggilannya. 2 Korintus 6 ayat 17. 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Sudah? 2 Korintus 6 ayat 17, firman Tuhan. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Jadi bukan datang kepada Baal Peor. Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak lakiku laki-laki, dan anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi jangan kita masuk, marah kita harus keluar. Jangan kita datang kepada Moab, jangan kita datang kepada Midian, jangan kita datang kepada tawaran-tawaran dunia yang sepertinya menarik. Tapi di belakang itu ada roh-roh setan yang berusaha untuk menarik kita, memalingkan kita dari pandangan kita kepada Tuhan. Ya, jadi inilah pelajaran pada siang hari ini untuk kita semua. Ini adalah amarah, nasihat, ini adalah pengharapan yang Tuhan kasih kepada kita, mengingatkan kita untuk kita apa? Jangan berpaling dari Tuhan. Apapun yang ditawarkan oleh dunia, trik-trik, ada banyak biliam-biliam yang akan menyampaikan kepada penguasa-penguasa dunia bagaimana caranya untuk menjatuhkan umat Tuhan. Jangan terpancing. Jangan cinta dunia. Jangan perkaya pikiran kita dengan cita-cita dunia kita. Karena cita-cita kita yang paling utama adalah ketemu dengan Bapa kita yang ada di surga. Ya, semoga Tuhan yang menolong kita boleh meninggalkan kedunia-duniaan kita. Hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai kita masuk ke kanan surgawi. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Brother Raymond, makasih atas firman Tuhan pada sabat ini mengenai Peor. Semoga